Suara saya sudah ada dengar jelas? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Jelas. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya mohon maaf ya teman-teman ya, agak terlambat karena ada keperluan sebentar tadi. Baik, terima kasih atas kehadirannya di kuliah daring manajemen personal di pertemuan ke-11 kali ini. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan dalam kondisi yang sehat ya, insya Allah. Baik, di pertemuan 11 kali ini kita akan membahas tentang supply chain management ya, bagaimana ada pasokan. Baik, saya mulai aja, Bismillahirrahmanirrahim. Di layar sudah terlihat PPT-nya belum? Sudah, Pak. Sudah, ya, makasih. Baik, untuk manajemen pasokan kita bahas tentang yang awal itu tentang kepentingannya strategi rantai pasokan itu apa sih? Untuk pertama untuk menyuplai produk yang murah, berkualitas dan cepat harapannya ya. Jadi nggak cuma hanya melakukan perbaikan di lingkungan kelas saja, tapi juga di eksternalnya, dari kemudian supplier sampai dengan barang tersebut diproduksi. Terus HCM itu sendiri berkaitan dengan siklus selengkap dari bahan mentah, dari para supplier, kegiatan operasional di perusahaan yang dari kepada distribusi sampai kepada konsumen. Hal penting yang menjadi dasar pemikiran adalah mengoptimalkan ya, jadi garis bawahi mengoptimalkan nilai pada rantai pasokan yang berkaitan. Jadi kesadaran akan adanya produk yang murah, cepat dan kualitas ini yang melahirkan konsep supply chain management. Ya, supply chain itu sendiri itu secara harfiah adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama atau simultan bekerja untuk menciptakan dan mengantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir atau end user. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko, sampai dengan perusahaan mendukung seperti jasa logistik ya, saling berkaitan. Nah, sedangkan SCM sendiri yaitu manajemen kegiatan yang terkait pengadaan material dan jasa dengan mengubah barang setengah jadi dan produk akhir serta mengantarkannya melalui sistem distribusi. Ini tip dari Jaya Hazel dan dari Render. Nah, ini bagiannya dari supplier yang ini ke bahan ke manufaktur pabrik, terus setelah bahan jadi disalurkan melalui distributor, terus setelah itu disalurkan melalui retailer ke distributor, pengecer ya, kayak gitu, terus sampai kepada tangan dari customer atau end user atau pemakai akhir. Nah, ini asumsi biaya aja, saya skip dulu ini. Nah, untuk proses SCM itu sendiri itu terdiri dari komponen-komponen seperti bahan baku, nah, terus yang dari supplier, ada proses pabrik ya, pabrik mengolah bahan baku atau barang mentah menjadi barang setengah jadi atau sampai kepada barang jadi. Terus setelah itu didistribusikan melalui jasa logistik kepada tangan customer. Customer itu yang berarti di sini adalah masih dengan penyalur ya, seperti distributor, retailer dan sebagainya, atau toko grosir. Setelah itu sampai kepada tangan konsumen. Nah, untuk supplier ini
Itu jaringan bermula dari supplier yang merupakan sumber yang menyediakan bahan utama di mana rantai penyaluran akan baru dimulai. Ya, ada koneksinya masih ada masalah. Di layar terlihat ya, layar PPT-nya ya, teman-teman. Di layar apa udah terlihat PPT-nya? Sudah, Pak. Sudah, baik. Saya lanjutkan ya. Ini. Ya, yang kedua itu antara supplier sama dengan pabrik ya, sama dengan distribusi ya, itu barang yang sudah dihasilkan oleh pabrik kemudian harus disalurkan kepada pelanggan. Terus yang rantai jaringan berikutnya antara supplier sama dengan manufaktur sama dengan kita outlet ya, itu customer ya. Itu sebelum kepada user atau pemakai akhir, yaitu pedagang besar yang biasanya mempunyai fasilitas gudang sendiri atau dapat juga pinjaman dari pihak lain. Ya, gudang ini digunakan untuk menyimpan barang belum diserahkan kepada pihak pengecer atau retailer. Jadi mendodol dulu di gudang, terus setelah itu disalurkan kepada pengecer atau retailer ya. Di sini ada kesempatan untuk memperoleh penghematan dalam bentuk jumlah inventory dan biaya gudang dengan cara melakukan desain kembali pola pengiriman barang baik dari gudang pabrik maupun ke toko retailer atau pengecer. Nah, jaringan berikutnya itu tentang supplier, manufaktur, distribution sampai dengan ke pemakai akhir atau konsumen, ya. Jadi dari para pengecer tadi atau retailer menawarkan barang langsung kepada pelanggan atau pembeli atau konsumen sebagai pemakai barang langsung. Nah, aktivitas dari supply chain management itu sendiri itu bisa untuk yang utama ini untuk mengamalkan permintaan pelanggan, terus membuat jadwal produksi, lalu menyiapkan inventarisasinya sampai dengan melacak aliran sumber daya material, jasa, informasi, dan finance ya, keuangan dari supplier di dalam perusahaan maupun sampai dengan kepada pelanggan. Ya. Tujuan SCM sendiri ada di suatu perusahaan yaitu untuk yang pertama untuk penyiaran atau pengiriman produk secara tepat, waktu dan lancar demi memuaskan konsumen. Terus yang kedua untuk mengurangi biaya nggak perlu maksudnya. Terus yang ketiga untuk meningkatkan segala hasil dari seluruh supply chain, makanya dari satu perusahaan aja. Terus selanjutnya untuk mengurangi waktu, dan yang kelima memusatkan kegiatan perencanaan dan distribusi. Manfaatnya sendiri yang jelas untuk mencapai kepuasan pelanggan, terus meningkatkan pendapatan karena mundurnya biaya juga yang dapat biaya ini, terus pemanfaatan aset yang semakin tinggi dari perusahaan, peningkatan omset atau laba dengan perusahaan akan bertumbuh semakin besar. Ya, SCM juga punya hambatannya apa? Itu meningkatkan harga produk, terus penurunan siklus hidup produk. Itu jadi lebih pendek karena ada SCM juga nantinya kalau tidak betul-betulnya mengelola, terus semakin menutup pelanggan akan adanya kualitas produk sama dengan tingkat globalisasi yang ada. Nah itu
harga produk ini maksudnya banyaknya jenis produk dan jumlah dari yang tidak menentu dari macam-macam produk membuat produsen semakin kewalahan dalam memuaskan keinginan dan kebutuhan dari konsumen. Untuk penurunan siklus produk, maksudnya di sini adalah menurunnya daur hidup sebuah produk membuat perusahaan semakin repot dalam mengatur strategi pasokan barang. Karena untuk mengatur pasokan barang, itu maka perusahaan membutuhkan waktu yang tentu juga daur hidup produknya itu diadakan sebagai umur produk itu di pasaran. Terus semakin menuntut pelanggan, masalah di sini adalah ECM berusaha mengatur untuk manage peningkatan permintaan secara cepat. Karena sekarang customer semakin menuntut pemenuhan permintaan yang secara cepat ya. Walaupun permintaan itu sangat mendadak dan bukan produknya standar atau produk yang divariasi customize. Terus fragmentasi pasokan kebutuhan rantai maksudnya di sini itu menyebarkan supply chain itu melibatkan banyak pihak yang punya berbagai masing-masing berbagai macam kepentingan sehingga membuat supply manajemen semakin rumit ya. Globalisasi di sini maksudnya membuat supply chain semakin rumit dan kompleks karena pihak yang terlibat dalam supply chain tersebut mencakup biaya-biaya di berbagai negara. Ya jelas ya, ini levelnya skala internasional ya jika perusahaan yang semakin berkembang. Jadi solusi ini ada beberapa solusi untuk masalah CM. Jadi yang pertama melakukan outsourcing itu dengan menggunakan sumber daya dari pihak luar terhadap data mereka sendiri. Seperti tenaga kerja ya. Terus yang kedua membeli input secara langsung daripada harus memproduksi terlebih dahulu. Jadi input dalam bahan bakunya itu tinggal ada yang secara instan untuk dipadankan, nggak harus produksi lagi yang akan bikin masa waktu semakin lama juga dalam produksi. Terus menciptakan strategi partnership dengan supplier, itu kemitraan yang win-win solution ya. Terus yang selanjutnya menggunakan pendekatan just in time, yaitu isi sendiri itu sudah dibahas sebelumnya zero stock ya, jadi kalau ada pesanan segera distribusi. Terus setelah itu dapat mengurangi waktu tunggu selama bulan penjualan, lalu menggunakan supplier seminim mungkin ya bayar supplier karena akan mengambil juga dalam sering bayaran juga. Terus memperbaiki hubungan antara supplier dan buyer. Setelah itu melakukan proses produksi setelah ada order dan menjaga permintaan yang akurat melalui sama yang lebih dekat dengan supplier. Nah, masalah sumbernya ini yang tadi berhubungan dengan masalah juga membuat atau membeli yang ditetapkan dalam kegiatan outsourcing. Keputusan buat atau beli ini itu sendiri itu pilihan untuk memproduksi barang atau jasa secara internal atau membelinya dari luar. Ini ada dilema ya, karena ini harus diperhitungkan sedul dalam segi anggarannya, kosnya. Terus adanya pengadaan atau outsourcing itu mengalihkan kegiatan perusahaan yang dilakukan secara internal termasuk eksternal ya. Nah, dalam membangun SCM adanya aspek strategis seperti yang awal yaitu planning atau perencanaan. Ini merupakan proses awal yang strategis yang harus dipikirkan mulai dari awal bagaimana membuat suatu tolak ukur untuk menentukan tingkat efisiensi, harga, kualitas sampai dengan nilai yang berharga kepada pelanggan. Terus pemasokan itu memilih pemasok yang paling baik, supplier yang paling baik dan menentukan tolak ukur untuk menjaga kualitas, komitmen, penerimaan barang, pemeriksaan sampai dengan sistem pembayarannya. Itu yang paling mudah ya. Terus produksi dan pembuatan itu merupakan langkah aplikasi atau manufaktur yang menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk pembuatan, pemeriksaan, packaging, sampai dengan persiapan untuk pengiriman jasa logistik ya. Jadi menentukan tolak ukur yang jelas tentang tingkat kualitas, tingkat produksi dan produktivitas dari karyawan itu sendiri yang terkait. Terus setelah itu pengantaran, bagian ini juga sebagai logistik ya. Ini transportasi darat melalui truk, menerima pesanan dari pelanggan, membuat jaringan perdagangan, memilih ekspedisi pengiriman barang, sampai pelanggan, dan tentang masalah bayarannya. Terus pengembalian, itu bagian ini menangani masalah pengembalian barang yang
cacat atau produk berlebih daripada pelanggan gitu. Yang berhubungan dengan komplain ya. Nah ini beberapa strategi dari CMB sendiri. Bagaimana strategi perusahaan yang berdampak pada perusahaan rantai pasokan. Ada strategi diferensiasi, biaya rendah dan efek respon yang hubungannya untuk pertama pada kegiatan supply chain management. Jadi di sini tentang tujuan supplier, itu strategi diferensiasi, penelitiannya tentang pangsa pasar, dalam pengembangan produk dan pilihan-pilihan data lainnya. Terus strategi biaya rendah itu menambahkan produk dengan biaya seminim mungkin. Strategi respon yaitu respon cepat untuk mengubah persyaratan dan permintaan agar stoknya bisa diminimalisir. Juga karakteristik persediaan atau inventory, strategi diferensiasi, meminimalisasi persediaan dalam rantai untuk menghindari keusangan atau kadaluarsa ya. Terus strategi biaya rendah ini dalam tengah persediaan, minimalisir persediaan melalui rantai yang irit, low hemat. Strategi respon yang berhubungan dengan grafik persediaan itu mengembangkan sistem responsif yang bersifat stok atau stok penyangga untuk meyakinkan adanya penawaran untuk supply. Nah, selanjutnya strategi 6 sumber rantai pasokan. Ini ada banyak pemasok, sedikit pemasok, integrasi vertikal, ventura bersama, jarang garansi dan perusahaan virtual. Sebenarnya kalau misalkan dari pemasok ini menjalin hubungan dengan banyak supplier yang pasti ya, dan memilih supplier yang memiliki spesifikasi standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jika si pemasok itu perusahaan berjangka panjang dengan memakai setia dan menjaga komitmen dalam memberikan suatu produk. Jika ventura bersama itu bisa meningkatkan teknologi dan mengurangi biaya, itu yang diharapkan. Terus jarang garansi ini supplier bagian koalisi perusahaan melalui kepemilikan suatu perusahaan supplier maupun memberi pinjaman perusahaan supplier ada masuk ya. Terus perusahaan virtual yang dimaksud di sini adalah perusahaan yang menjalin hubungan dengan berbagai supplier untuk memberikan servis pada permintaan. Ya. Nah, ini jelaskan salah satu strategi dulu aja. Ini integrasi vertikal ini maksudnya adalah pengembangan kemampuan untuk produksi barang atau jasa yang sebelumnya dibeli atau membeli perusahaan masuk atau distributor. Yang vertikal dapat mengambil bentuk integrasi maju atau integrasi mundur. Maksudnya integrasi maju dan mundur ini maksudnya adalah integrasi maju bisa berhubungan secara langsung dan meniru dari mengadopsi dari sistem dari supplier ya. Ini dari risiko rantai pasokan itu pertama lebih mengandalkan pada rantai pasokan yang berarti lebih banyak risiko yang terjadi. Terus yang kedua, pemasok atau supplier lebih sedikit meningkatkan ketergantungannya. Terus diperparah oleh globalisasi dan kapasitas logistik saat ini. Terus faktor keandalan penjual dan kualitas risiko yang ada, dan itu risiko politik dan penukaran mata uang ya, hubungan dengan mata uang asing ya. Layan dari perusahaan tersebut itu negara luar. Itu risiko dalam mitigasi ini maksudnya adalah ada aspek-aspek tentang penelitian dan menilai kemungkinan risiko, terus perencanaan yang inovatif dan berkelanjutan, terus mengurangi potensi gangguan yang ada, lalu menyiapkan tanggapan untuk kejadian negatif, sampai dengan spesifikasi pemasok yang dasar untuk supplier. Nah, itu keamanan dan tepat waktu, jadi pengiriman yang tidak sampai rusak atau tertunda ya, dan juga. Terus aspek selanjutnya yaitu tentang inovasi teknologi dan meningkatkan keamanan dan pengelolaan persediaan berhubungan dengan lokasi, tentu berat, suhu dan sebagainya. Itu dari suatu penyimpanan produk. Setelah itu pelacakan dapat membantu pencegah pengiriman.
lebih cepat ya. Nah ini ada contoh risiko rantai pasokan logistik itu di risiko kegagalan masuk dalam mengantarkan barang dan risikonya yaitu menggunakan beberapa masuknya yaitu menggunakan beberapa supplier, nggak hanya tergantung pada satu pemasok saja, terus kontak yang efektif dengan penalti yang ada, terus kontraktor yang digaji dari perencanaan yang sebelumnya ada. Contoh ini McDonald's berusaha makanan cepat saji merencanakan rantai pasukannya 6 tahun sebelum buka restoran di Rusia, di negara lain yang itu. Jadi harus planningnya harus lama dulu, nggak asal buka tanpa perencanaan. Jadi harus memegang setiap bahan baku yang dimonitor dengan ketat untuk memastikan link yang kuat. Jadi ada yang kebijakan pasangan bahan baku yang kuat dulu ke negara prospek cabang yang terkait. Nah, ini contohnya juga risiko penodaan atau perusahaan logistik. Ini taktiknya yaitu mode transportasi dan gudang yang beragam. Itu gudangnya yang ditekankan di sini ya. Packaging yang aman sampai dengan kontak dengan penalti yang ada. Seperti perusahaan retail Walmart ini perusahaan supermarket ya. Seperti supermarket di Indonesia, tapi ini berasal dari luar, dari Amerika. Itu dengan armada truk sendiri dan banyak pusat distribusi yang beralokasi di seluruh Amerika. Itu menjadi sumber dan pengantaran alternatif yang memotong area masalah. Itu memakai sumber supplier yang dekat dengan manufaktur juga. Itu. Contohnya di sini juga risiko kehilangan dan distorsi informasi. Taktiknya yaitu basis data yang diperkuat, sistem IT yang aman, terus latihan partner rantai pasokan, dan supplier pada registrasi dan mengenai informasi yang tepat. Misalnya ini perusahaan aviasi ada Boeing, dia menggunakan sistem komunikasi internasional ART yang mengirimkan data teknisi jadwal dan logistik ke fasilitas dan mempengaruhi di seluruh dunia. Nah ini risiko, ada risiko ekonomi juga, bencana alam. Bencana alam pastinya ada kita mengasuransikan ya, asuransi dari buku sampai dengan aset ya, gudang, pabrik, SPB-nya. Terus tentunya di sini adalah Toyota, perusahaan otomotif. Terus setelah pengalaman dengan kebakaran, gempa bumi, tsunami, itu Jepang, ini berupaya untuk memperhatikannya nggak hanya satu pemasok, tapi minimal 2 pemasok atau 2 supplier yang masing-masing di wilayah geografis berbeda, jadi nggak hanya berdekatan di wilayah yang berbeda. Setelah itu kita menjaga apabila ada hal yang tidak diinginkan seperti bencana alam. Terus, ini risiko pendirian, terorisme, salah juga. Nah, sekarang tentang pengelolaan rantai pasokan yang terintegrasi, yaitu integrated supply chain. Isu-isunya yaitu dalam mengelola rantai pasokan terintegrasi antara lain adalah optimasi lokal. Optimasi lokal itu dapat memperbesar fluktuasi, peningkatan, terus insentif, mendorong barang-barang dagangan atau produk dalam rantai pasokan penjualan yang belum terjadi, yang direncanakan terlebih dahulu. Terus itu logam besar untuk mengurangi volume pengiriman, tapi meningkatkan penyimpanan barang dan tidak menurunkan pengeluaran yaitu campur ini maksudnya ini adalah rantai pasokan yang meningkatkan biaya pengelolaan persediaan dan transportasi, yaitu antara persediaan yang terjadi bisa meningkatkan persediaan, transportasi juga semakin biaya transportasi juga semakin meningkat. Ini harus dipikirkan lebih lanjut. Terus kesempatan dalam mengelola rantai pasokan terintegrasi yang di sini adalah mengadakan data yang akurat, data yang akurat yang memicu transaksi untuk melalui rantai pasokan yang ada.
Terus pengurangan besar lot, maksudnya ini meliputi pengiriman ekonomis yang kurang dari lot muatan truk. Sama pas gabung, aku mau bilang pas beda. Suara saya terdengar lagi ya teman-teman ya? Udah terdengar jelas belum? Jelas Pak. Oh iya. Oh iya, soal tadi yang udah tanya tentang e-learning ya, yang presensi udah ini ya. Udah saya edit ya tadi ya. Silakan bisa presensi lagi di e-learning bagi yang belum bisa tadi. Baik, saya lanjutkan ya. Di layar udah terlihat PPT-nya? Sampai Row City, garis kerja itu materi sudah ngomong. Udah terlihat belum PPT-nya di layar? Oh iya, aku bawain nomor tadi. Sudah Pak. Oke, baik. Ya lanjut ya. Jadi sampai e-fulfillment itu sendiri adalah pemenuhan dari order atau pesanan pelanggan ya. Jadi menerima order dari pelanggan bisa melalui online ya, atau email atau web based ordering yang pengolahan transaksi disampaikan dengan manajemen gudang yang meliputi pengendalian persediaan produk dan kegiatan administrasi gudang yang secara umum. Jadi berhubungan dengan komunikasi dengan pelanggan untuk memberikan informasi tentang pesanan melalui online tentang dukungan teknis dan sebagainya. Terus kegiatan investasi logistik yang berupa pengumpulan produk ke berbagai supply chain kepada pengembalian dari pelanggan barang-barang yang sesuai kualifikasi atau STT ya. Nah, setelah itu tentang membangun basis persediaan itu persediaan aspek-aspeknya ada paling masuk, terus proses negosiasi, terus kemudian tata pembelian, terus supplier, itu ada pengembangan supplier itu sendiri, terus membuat kontrak kerja atau kontrak bersama, dan pemilihan elektronik ya yang dilakukan melalui e-procurement tadi ya. Tentang tipe strategi negosiasi klasik ini ada model harga basis biaya, terus model harga basis pasar, sampai dengan penawaran yang kompetitif. Dan pemusat pembelian ini berkaitan dengan manfaat dari pembelian yang terpusat atau tersentralisasi. Itu ada meningkatkan volume pembelian untuk harga yang lebih baik, terus membangun staf ahli yang terorganisasi, dan membangun kerjasama dengan pasar yang lebih kuat, lalu sampai dengan menjaga kendali profesional terhadap proses pembelian. Pembelian elektronik bersama sendiri itu fungsinya untuk mempercepat pembelian sampai dengan integrasi rantai pasokan yang lebih baik. Terus adanya lelang online seperti tadi dijelaskan atau auction. Nah, ini berkaitan langsung dengan manajemen logistik ya. Manajemen logistik ini jadi yang berkaitan dengan produk jadi sampai dengan dikirim kepada konsumen. Tujuannya adalah mendapatkan operasi yang efisien melalui integrasi semua kondisi, kelenturan dan penyimpanan bahan. Potensi keunggulan kompetitif ditemukan baik melalui pengurangan biaya maupun peningkatan terhadap customer service dan pelayanan terhadap pelanggan.
Nah, sistem pengiriman di sini bisa bermacam-macam. Salah satu di antaranya adalah jalur truk, terus jalan kereta api, terus jalur udara, jalur air, ya, laut ya maksudnya. Terus pipa saluran sampai dengan multimodal. Nah, Yang pertama. ini nanti yang bentuk multimodal adalah campuran ya, dari darat ke pengiriman laut biasanya. Di sini nanti Anda kan Nah, pergudangan itu sendiri berkaitan dengan sistem mendasar dalam penjualan barang dan fungsi lainnya seperti konsolidasi, food, stocking, sama tentang supply. Ini berkaitan langsung dengan ekspedisi ya. Jelaskan lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. menambah yang namanya Terus sekarang tentang logistik pihak ketiga dengan mengurangi biaya dan meningkatkan kadar pengiriman dan kecepatan. Lalu mengkoordinasikan termasuk penyediaan dengan jasa pengiriman, lalu dapat memberikan perbuatan atau browsing dan sampai dengan pengiriman. Yang paling kuat adalah berkaitan dengan biaya cukai. Nah, ini tentang manajemen distribusi. Ini gasnya aliran keluar respon cepat untuk produknya, terus pilihan produk, ada pelayanan dari pelanggan, terus peningkatan jumlah umum, peningkatan waktu respon dan jumlah pelanggan, sampai dengan tetap biaya yang penting. Nah, ini ibaratnya untuk respon time sendiri, sumber Y itu waktu jumlah dari fasilitas yang ada dengan berhubungan dengan kos atau biaya dan keterkaitan antara biaya, penerimaan dan laba. Ini dikembangkan dari sumber Y-nya yaitu nilai mata uang ya, nominalnya, sama dengan jumlah fasilitasnya. Jika keuntungan maksimum yaitu perpotongan atau kesetaraan antara revenue dan disesuaikan dengan total logistik cost atau bill logistik yang seminimal mungkin. Nah, terus baca tentang manajemen etika dan ada masukan yang berkelanjutan hubungannya dengan etika pribadi, itu penting bagi keberhasilan jangka panjang organisasi. Terus rantai pasokan yang sangat rentan terhadap etika pribadi. Jadi katanya dengan etika dalam rantai pasokan harus dijaga dan perilaku etis yang berkenaan dengan lingkungan. Terus prinsip dan standar manajemen supply yang sebenarnya ada yang pertama, mempromosikan dan menjunjung tinggi tanggung jawab pada seseorang masuk atas segala dari pelanggan hubungan yang positif. Peran serta dan tanggung jawab social responsibility. saya bilang ya kan akhirnya dia menawarin isi sampai presentasi sampai prospek orang dan lain-lain kira-kira orang apa berarti awal luar negeri PPT-nya masih terlihat nggak ya teman-teman ya? Masih
jika oke lanjut ya. Koneksi saya agak bermasalah soalnya di sini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Prediksi transfer dan manajemen supply itu sendiri yang tadi promosikan produk sampai dengan pengembangan operasi profesional dari suatu sumber daya manusia yang terkait. Terus yang kedua, menghindari ketidakpatuhan yang dirasakan sampai dengan perjanjian timbal balik oleh tempat antara supplier ya. Nah, standaristika dari supply chain itu sendiri yang tentang mempertahankan kepentingan, ada konflik kepentingan juga, terus berkaitan dengan hukum, peraturan dan perjanjian yang berlaku sampai dengan kompetensi profesional yang diharapkan. Terus dalam menetapkan keberlanjutan dalam ada pasokan itu planning sekali untuk logistik yang dikembalikan, mengirim produk yang dikembalikan ada pasokan untuk dijual kembali, perbaikan, digunakan kembali. Jadi tentang produksi ulang, recycle berulang maupun tentang pembuangan dari produk yang tidak daluarsa ya ini. Terus rantai pasukan closed loop ini maksudnya desain proaktif dari rantai pasukan yang mencoba untuk mengoptimalkan semua harus maju atau mundur sampai dengan mempersiapkan kembali sebelum produk dapat dikenalkan ke umum. Nah, terus mengukur kinerja rantai pasukan ini itu suatu pembinaan oleh manajemen. Belajar manajer membutuhkan standar pengukuran kelas kinerja yaitu dengan cara yaitu belajar performance, pengukuran rantai pasok dan aset committed to inventory yaitu rasionalisasi dalam persediaan dibagi dengan total aset. Nah, jika tentang metode belajar performance atau kerja rantai pasok itu sebetulnya itu ada beberapa metrik hasil atau unit per individu, terus kelompok set metrik, terus setelah itu overall performance management system itu sistem pengukuran kinerja secara menyeluruh. Nah, fokus metrik itu sendiri dari belajar performance metode tentang pada kinerja finansial atau keuangan, terus kinerja operasional yang mengukur kinerja dalam satu waktu hasil yang diharapkan. Terus itu banyak proses yang diukur dalam satu non finansial, itu tentang lead time dan waktu setup yang diukur dalam satu waktu, dengan tingkat persediaan atau inventory, terus kualitas sebuah proses yang diukur dalam proses dengan luar spesifikasi sampai pada dari segi waktu metrik dan gunakan mengukur masa lalu atau prediksi kinerja yang akan terjadi di masa mendatang. Terus menggunakan metrik finansial atau keuangan mengukur kinerja masa lalu ya, daripada kinerja yang mendatang seperti ROI, terus investment, ROI dan sebagainya. Jadi kinerja sendiri terkait dengan ongkos, waktu, kapasitas, kapabilitas atau kemampuan, produktivitas, utilisasi dan penggunaan sama dengan hasil. Nah, ini ada metode skor dari yang dirintis dari satu set proses, metode dan percobaan dibangun oleh supply chain konsel. Jadi konsel suatu penelitian internasional ya. Di perusahaan menggunakan metode skor untuk mengidentifikasi, mengukur, mengatur dan mengembangkan produksi. Nah, skor model memiliki lebih dari 200 proses, artinya 500 percobaan yang terbaik sebelum dapat digunakan secara efektif. Nah, ini dibagikan dalam metode operasi rantai pasukan atau skor. Skor adalah operation supply chain ya. Seperti yang dilakukan dari perencanaan itu permintaan atau planning and management itu ada sumbernya, ada sumber, memilih sumber yang tepat, ada yang membuat memanage produksi yang dengan mengembangkan. Setelah itu ada deliver atau pengiriman, ada undangan transport dengan faktur atau nota barang yang akan dikirim. Terus jika ada pengembalian itu
tentang hasil jadi ataupun bahan baku yang berhubungan dengan supplier tentang kalkulasi di tempat, data dan sebagainya. Terus ini metric model score untuk menentukan perusahaan industri. Ini salah satunya contohnya atribut tentang garansi supply, perbandingan sendiri, biaya manajemen, rangka pasokan, semuanya itu contohnya biaya planning, ditambah biaya ke sumber, terus ditambah biaya untuk pengiriman, logistik, biaya untuk return atau pembagian kalau ada barang yang dibuat ya. Problemanya bisa dipelajari, ini ada jelas. Ada rumus-rumusnya di sini juga. Nah, ini contoh soal ya, tolong dipelajari sendiri ya. Selanjutnya kalau ada kesempatan, kalau ada yang kurang jelas, ada kesempatan kuliah offline atau muka bisa saya jelaskan lebih lanjut kalau tentang perhitungan ya. Nah, ini lanjut tentang mengukur kinerja SCM. Yang kedua tentang sistem itu dan inventory. Persentase investasi dan persediaan sama dengan formulanya yang ini, yaitu total investasi dalam persediaan dibagi dengan total aset dikalikan 100%. Jadi persentase persediaan dengan total aset keseluruhan dibagi 100% ya. Nah, itu definisi persediaan. Jika aset berbentuk data inventaris, kalkulasinya yaitu dalam inventory statement bagi total 3% dari inventory cycle dalam inventory turnover maksudnya. Tentang persediaan yaitu rumusnya, formulanya yaitu cost of goods sold, harga penjualan, biaya penjualan dibandingkan dengan inventory persediaan. Ya, persediaan ini dalam dari beberapa periode. Jadi awalnya investasi plus investasi dibagi dengan 2, dan yang terakhir ini dihitung ya. Kasusnya bisa jelas untuk formulasinya. Nah, sekarang ada tantangan dalam mengelola supply chain. Yang pertama tantangannya yaitu kompleksitas supply chain, dan adanya kompleksitas yang melibatkan internal perusahaan maupun perusahaan. Itu ada suatu kepentingan tersendiri ya antara internal dan eksternal. Dalam perusahaan contoh adalah antara bagaimana produksi, bagaimana marketing seringkali membuat kesepakatan dengan pelanggan tanpa mengecek secara baik terlebih dahulu baik kemampuan produksi yang ada, terus perubahan data produksi saja juga karena marketing menyepakati perubahan output pelanggan. Jadi ini yang berhubungan dengan pelanggan kan marketing ya, seharusnya marketing itu bisa koordinasi dahulu jika ada pesanan dari pelanggan terkait dengan barang yang mau diproduksi. Dengan eksternal misalnya yaitu antara supplier yang menginginkan pembuatan hubungan dari 2 hari sebelum pengiriman dan segala mungkin pesanan juga tidak menginginkan pengiriman segera setelah produksinya bisa selesai. Ini berhubungan dengan supplier ya kalau eksternal ini ya, selain dengan menggunakan pelanggan. Di sisi lain perusahaan menghendaki si perusahaan ini dengan sebuah jumlah, terus jadwal sertifikasi maupun jadwal pengalaman perusahaan. Perusahaan itu juga menginginkan supplier menggunakan jasa internet monitoring persediaan barang diproses setelah ada hubungan langsung, itu menginginkan baru dalam waktu yang tepat dan kuantitasnya kecil. Jadi kompleksitas yang lain adalah dalam hal pembayaran, bahasa yang terkait juga terus tantangan kedua itu ketidakpastian yang menimbulkan tidak percaya diri terhadap rencana yang dibuat. Sebagai akibatnya perusahaan sering menciptakan pengaman di sepanjang supply chain. Itu jalan antara pengaman ya,
manajemen ini bisa berupa satu stok, itu kerjaan mengaman, kerjaan jaga-jaga, bersa tambahan, selesai, waktu yang aman untuk digunakan, ada lead time-nya yang harus cepat, dengan harus produksi maupun transportasi. Ketidakpastian ini yaitu tentang ketidakpastian pada pembeli, user, konsumen, terus ketidakpastian dari supply yaitu terkait dengan pengiriman, harga, kualitas maupun kuantitas, terus ketidakpastian internal yang bisa dijelaskan dalam mesin, terus yang nggak sempurna, ketidakpastian maupun waktu kualitas produksi. Nah, ini ada aspek IT dalam supply chain management. Contohnya terkait dengan ERP, Enterprise Resource Planning, atau metode dalam pengaturan seluruh proses bisnis yang ada dalam perusahaan dengan suatu struktur perangkat lunak yang berjalan, untuk software yang ada dalam data, penggunaan otomasi berlapis, peran assembly sistem, sampai dalam peningkatan efisiensi, kualitas, dan produktivitas serta keuntungan pelaba. Jadi, sistem ini menggabungkan seluruh departemen fungsi dari departemen dalam perusahaan agar berjalan selaras sesuai dengan tingkatannya dalam berdasarkan suatu organisasi. Terus Interorganization Information System ini IOIS itu suatu sistem yang bekerja untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisa, sampai dengan menyebarluaskan informasi yang berada dalam dua atau lebih organisasi guna peningkatan efisiensi proses transaksi bisnis seperti pemesanan, penagihan, pembayaran maupun yang lainnya. Itu berhubungan dengan ini ya, software dalam suatu departemen kemudian yang digunakan dalam departemen finance ya. Terus kemudian CM itu sendiri berkaitan dengan DDI atau data intelligence, yaitu salah berkaitan dengan keterhubungan data yang berhubungan dengan bisnis yang besar. Terus ada virtual enterprise, yaitu jaringan dari beberapa perusahaan yang independen melakukan ini adalah bersama pesaing, lalu bersama-sama dan bersama dalam tempat dan peningkatan keuntungan dan meraih kesempatan dengan menggunakan manfaat informasi. Ini tentang e-commerce, itu waktu kita sebutkan dengan pembelian secara elektronik, penjualan, pengiriman maupun pengiriman produk, servis maupun informasi yang berkaitan melalui bantuan jaringan komputer dan juga internet sebagai basisnya. Ini aplikasi ya. Ini contohnya adalah seperti Pack Manager, dia berhubungan dengan logistik, terus supply, Berlink dan sebagainya. Nah, tentang Prosurix, jadi dengan aplikasinya ada aplikasi Prosurix, ini adalah software sebagai pelayanan berbasis perusahaan dan selalu bisa ada developer. Ya, contohnya ini Prosurix ada fitur-fitur yang lengkap tentang belajar manajemen, terus budget anggaran, pembajakan anggarannya dan persediaan, lagi berkomitmen dengan cara elektronik dan sebagainya. Contoh dashboardnya ini, dashboardnya dan sini aja ya. Ini prosedur ini yang sering dipakai oleh perusahaan asing. Baik, sekian dari saya untuk materi kali ini. Barangkali ada yang ditanyakan, ada yang kurang jelas tentang belajar manajemen. Kalau ada yang ditanyakan, saya tunggu. Masih
Untuk presensinya di e-learning sudah bisa ya? Sudah? Untuk materinya yang tadi saya sampaikan, yang di-upload di e-learning sudah bisa di-download? Sudah, Pak. Oke, oke. Ini kalau ada pertanyaan ya, teman-teman, tunggu bentar. Sekarang pertemuan ke-11 ya. Nanti insya Allah di pertemuan ke-13 ya, 2 minggu lagi akan ada ini ya, saya jadwalkan untuk pertemuan tatap muka ya. Mbak Risma ada di ruang Zoom ini nggak ya? Pak, ada. Oh, masuk ya. Mbak, ini ada perubahan yang tentang mahasiswa yang bersedia untuk tatap muka. Kemarin itu waktu Apa? ada 10 anak, Pak, kemarin Iya. yang tatap 10. muka itu. Maksudnya nggak ada penambahan atau apa? 10 anak. Ada tambahan, Pak, lagi. Oh gitu ya. Berapa anak? Sebenarnya yang didaftar itu ada kemarin update terakhir ada 15 anak. Cuma Lalu? waktu hari Rabu kemarin ada Ya. mata kuliah tatap muka itu yang hadir cuma 10 anak. Oh gitu. Yang dari kelas ini yang sudah ada kuliah tatap muka, kuliah apa, Mbak? Mana kuliahnya? Statistika bisnis, Pak. Selain itu? Nggak ada. Nggak ada, Cuma kan? itu yang pertama, ya. Statistik bisnis saja ya yang udah tatap muka ya. Ya, Yang mata kuliah lain masih online. ya online. Oh iya. Iya. Berarti yang udah fix yang 10 anak itu ya? Iya. Ya. Ya nggak apa-apa, nanti coba. Ini nanti saya update lagi, Pak, yang mau ikut offline untuk minggu depan. Ya. Ini rencananya saya 2 minggu lagi sih untuk tatap muka. Oh, 2 minggu lagi. Iya, ada itu. Yang pertemuan ke-13 ya rencananya. Iya. Terima kasih Mbak Risma udah nanti diupdate lagi ya. Iya, Pak. Baik, untuk pertemuan kali ini belum ada tugas ya, teman-teman ya. Jadi rencana saya juga mau ada tugas kelompok lagi di sebelum menjelang UAS sih. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi atau nggak ada yang memberi masukan komentar, saya akhiri dulu ya pertemuannya di jam 9. Terima kasih atas kehadirannya. Artinya di kurang untuk kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga kita semua bisa tetap semangat dan sehat selalu. Amin. Ya. Baik. Jazakumullah khairan katsira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman.